Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Kamalia Suneri, mahasiswi Panjasakti Bekasi dengan program jurusan PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian tayamum. Tugas ini ditulis untuk memenuhi persyaratan nilai mata kuliah media sosial dengan dosen pengampu Bapak Aden MPD. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Pengertian tayamum. Tayamum yaitu tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi dengan pasir atau debu. Tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Tayamum juga memiliki persyaratan dan tata cara sendiri. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Normalnya, hal itu bisa terwujud dengan berwudu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah." Itu merupakan pengertian dari tayamum. Selanjutnya, sebab tayamum. Yang pertama, ketiadaan air secara kasat mata dan syara. Secara kasat mata, misalnya seperti dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air. Sedangkan secara syara adalah air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja, sehingga tidak mungkin dipakai untuk berwudu. Yang kedua, sebab tayamum, yaitu jauhnya tempat untuk memperoleh air. Jauhnya tempat untuk memperoleh air yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Yang ketiga, yaitu sulitnya menggunakan air. Secara kasat mata, air memang dekat, namun tidak bisa dijangkau karena beberapa hal. Misalnya, adanya musuh, binatang buas, di penjara, dan lainnya. Secara syara, contohnya karena khawatir akan ada penyakit, takut penyakitnya semakin kambuh, ataupun karena takut lama sembuhnya. Yang keempat, sebab kenapa seseorang harus tayamum, yaitu kondisinya sangat dingin. Jika menggunakan air karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh, itu merupakan sebab-sebab kenapa seseorang harus tayamum. Selanjutnya, yaitu tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang pertama, siapkan tanah atau debu yang suci. Yang kedua, menghadap kiblat, lalu ucapkan bismillah. Letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan lalu meniupnya. Yang ketiga, menyapu punggung telapak kanan dan kiri dan sebaliknya. Yang keempat, tata cara dari tayamum itu yaitu usapkan kedua telapak tangan pada wajah, ratakan debu ke seluruh bagian bawah. Dan yang kelima, tertib dengan urut saat tayamum. Selanjutnya, yaitu pembatal tayamum. Pembatal tayamum sebagaimana pembatal wudhu. Demikian juga tayamum tidak dibolehkan lagi apabila telah ditemukan air bagi orang yang bertayamum karena ketiadaan air dan telah adanya kemampuan menggunakan air. Nah, itu beberapa tata cara, terus lagi pengertian dari tayamum, dan kenapa seseorang harus bertayamum. Jadi kesimpulannya, tayamum mengacu pada tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara bahasa, tayamum bermakna maksud dan mengarahkan
dan mengarahkan. Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Mungkin demikian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.